Selamat berjumpa kembali siswa semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Litra Waryani SPD. Ibu adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Materi kita kali ini adalah tentang teks prosedur. Sebelumnya, mari kita lihat lebih dulu kompetensi dasar dan indikator dari pembelajaran kita kali ini, yaitu dari KD 3.1, mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, indikator pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Dan yang kedua, siswa dapat menemukan karakteristik dalam struktur teks prosedur. Nah, tadi kalian sudah Ibu sampaikan kompetensi dasar serta indikator pembelajaran kita. Sekarang kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menganalisis isi, struktur, dan terampil menyusun teks prosedur. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tadi kalian sudah Ibu sampaikan ya tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang mari kita lihat bersama tayangan berikut ini. Pertama-tama, masukkan air hangat ke dalam gelas yang disediakan. Karena yang hangat, jadi air panasnya kita masukkan hangat. Terus kita tambahkan air biasa. Setelah itu, kita masukkan teh celup yang sudah saya sediakan, lalu saya diamkan beberapa menit. Kita aduk sampai berwarna kecoklatan. Beri gula secukupnya, karena aku gak suka manis, jadi sedikit. Lalu kita aduk. Setelah diaduk, sudah sampai gulanya meresap, teh siap disajikan. Nah, Ibu yakin kalian sudah memiliki gambaran ya tentang teks yang akan kita pelajari kali ini. Video tadi merupakan tayangan tentang langkah-langkah menyeduh teh. Tentu kalian sudah pernah menonton video-video tutorial lainnya, bukan? Jadi menurut kalian, teks apakah yang ada di dalam langkah-langkah untuk melakukan sesuatu tadi? Kira-kira? Tepat sekali, teks prosedur namanya. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tujuan serta cara atau langkah untuk pertama untuk membuat, kemudian menggunakan, kemudian melakukan sesuatu hal dengan tahapan yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, sekali lagi ya Ibu sampaikan bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang mana tidak hanya untuk membuat saja, tapi
juga bisa di dalamnya itu langkah-langkah untuk menggunakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kalau untuk membuat sesuatu itu bisa berupa resep ya, resep masakan. Mungkin kalian sudah pernah sebelumnya ya membaca tentang resep masakan. Kemudian cara menggunakan sesuatu misalnya seperti kalau kalian membuka sebuah barang-barang elektronik ya, di situ nanti ada buku petunjuknya. Nah, di dalam buku petunjuk itu ada cara untuk menggunakannya atau cara melakukan sesuatu. Misalnya seperti kalau kalian ingin membuat rekening, buku rekening di bank ya. Nah, itu juga ada cara untuk melakukannya. Nah, jadi semua itu disebut dengan teks prosedur. Baik, kemudian ada beberapa jenis teks prosedur ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kemudian ada teks prosedur protokol, dan yang terakhir ada teks prosedur kompleks. Nah, tahukah kalian apa perbedaan dari ketiga jenis teks tersebut? Baik, akan Ibu jelaskan perbedaannya ya. Yang pertama, teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah saja. Nah, sedangkan teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu tidak mengikat. Apa maksudnya tidak mengikat? Maksud tidak mengikat itu artinya kalian bisa memulai dari langkah yang mana saja, artinya tidak berurutan. Nah, tapi sekalipun langkah-langkahnya ini tidak berurutan atau bisa kalian mulai dari langkah yang mana saja, tapi hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah hasil akhir, begitu ya. Nah, kalau teks prosedur kompleks itu adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya cukup banyak, bahkan terkadang cenderung lebih rumit atau lebih susah. Bahkan kalau resep mungkin bahannya juga lebih banyak, seperti itu ya. Nah, itu dia perbedaan atau beberapa jenis teks prosedur. Mari kita lanjut untuk melihat struktur dari teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur ini, khususnya pada bagian strukturnya itu ada 3 bagian utama di dalam strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Baik, pernyataan umum itu adalah bagian yang berisi gambaran umum atau seperti penjelasan terkait apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Nah, jadi di dalam bagian pernyataan umum ini kita akan diberikan sedikit gambaran seperti itu ya tentang isi teks tersebut. Jadi dia memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang itu prosedur melakukan apa atau itu tahapan untuk melakukan atau membuat apa seperti itu ya. Nah, itu digambarkan pada bagian pernyataan umum. Nah, kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini jika teks prosedur tersebut berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu seperti contohnya resep masakan ya. Nah, itu tentu saja harus ada alat dan bahan. Tapi kalau misalnya teks tersebut bukan untuk membuat sesuatu, tapi hanya seperti teks sebuah tips misalnya ya, tips untuk melakukan sesuatu, biasanya tidak ada alat dan bahan. Nah, tapi kalau memang memerlukan alat dan bahan, kalian bisa memasukkan alat dan bahan ke dalam teks tersebut. Nah, setelah alat dan bahan, kemudian berikutnya ada langkah-langkah atau tahapan-tahapannya ya. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang ini berisi bisa berupa kesimpulan ya, bisa juga berupa harapan, kemudian juga bisa berupa saran ya. Jadi di bagian penegasan ulang ini biasanya dibuat di bagian akhir dari sebuah teks prosedur. Mungkin kalian pernah mendengar misalnya di sebuah resep ya, ada mungkin bunyinya seperti ini. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Nah, itu merupakan bagian dari sebuah teks prosedur dan itu adalah bagian penegasan ulang. Nah, jadi itu bisa berupa
harapan ya atau saran kepada pembaca seperti itu ya. Nah, itu dia struktur dari teks prosedur. Bagaimana? Kalian sudah punya gambaran tentang teks prosedur? Baik, agar kalian lebih paham lagi, mari kita perhatikan contoh teks berikut ini. Nah, ini adalah teks prosedur tentang cara membuat getuk lindri. Nah, pada bagian pernyataan umumnya disampaikan bahwa getuk lindri ini adalah makanan khas Jawa Tengah yang terbuat dari singkong. Nah, maka dalam pernyataan umum inilah dapat membantu pembaca untuk memahami apa itu getuk lindri, karena bisa saja ada pembaca yang tidak pernah mengenal makanan khas Jawa Tengah yang terbuat dari singkong ini. Kemudian, karena ini adalah sebuah resep makanan, tentu saja harus ada bahan-bahan yang digunakan. Nah, baru selanjutnya ada langkah-langkah pembuatannya. Dan bagian terakhir adalah penegasan ulang yang menyatakan bahwa getuk lindri siap disantap bersama-sama. Nah, di situ ya. Jadi kalian bisa membaca ya di situ bersama-sama dan silahkan untuk mencoba membuatnya di rumah. Nah, itu adalah bagian dari penegasan ulang. Nah, kira-kira cara membuat getuk lindri ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana menurut kalian? Tepat sekali, teks prosedur kompleks. Kenapa kira-kira? Karena memiliki langkah-langkah yang cukup banyak ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa teks prosedur yang langkahnya cukup banyak adalah teks prosedur yang berjenis teks prosedur kompleks. Baik, Ibu pikir kalian pasti sudah paham ya tentang materi teks prosedur kali ini. Tadi Ibu juga sudah mengajarkan kalian tentang jenis-jenis beserta struktur teks prosedur. Semoga materi kita pada saat ini bisa membantu kalian belajar di rumah, sehingga kalian dapat dengan mudah memahami materi teks prosedur. Ibu akan akhiri materi kita kali ini dengan sebuah pantun. Ingin hati pergi ke Korea, apa daya sedang pandemi, meski corona merajalela, tetap semangat, raih prestasi. Terima kasih siswa semuanya. Sampai berjumpa lagi pada materi yang lainnya. Ingat, tetap semangat dan rajin belajar ya. Sampai jumpa lagi.